Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahira Zahra Ananda, NPM 2008260215 dari kelas C, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter tahun 2020. Di sini saya akan membahas PowerPoint dalam bentuk video mengenai fisiologi, lebih tepatnya mengenai kelistrikan sel. Nah, saya akan membahas 3 topik utama, yaitu definisi kelistrikan sel, mekanisme kerja kelistrikan sel, serta hal-hal yang dapat mempengaruhi kelistrikan sel. Pertama, kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan juga membahas lebih detail mengenai kelistrikan sel ini pada definisinya. Nah, sebelumnya pasti kita semua tahu bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat kelistrikan sel. Di dalam tubuh kita itu ada listrik. Mungkin sejak kita duduk di bangku sekolah, SD atau SMP, ada praktikum mengenai memotong kertas kecil-kecil, lalu menggosokkan penggaris di rambut kita, lalu setelah itu potongan kertas akan terangkat dan menempel di penggaris, di mana rambut kita, yaitu yang berada di tubuh kita, berarti tubuh kita menghasilkan listrik. Itulah aktivitas kelistrikan sel. Nah, yang memang benar kan, ternyata dalam tubuh kita terdapat aktivitas kelistrikan sel yang bersumber pada setiap sel dalam tubuh kita. Jadi semuanya memiliki kelistrikan sel. Nah, jadi aktivitas kelistrikan sel yaitu perpindahan ion dari dalam sel keluar sel atau sebaliknya melalui membran sel. Ini terjadi karena di dalam sel terdapat ion-ion elektrolit yang bermuatan positif. Aktivitas kelistrikan sel itu timbul karena di dalam selnya itu terdapat ion-ion elektrolit yang bermuatan listrik seperti natrium atau sodium, kalium atau potasium, kalsium, klor, dan lain-lainnya. Dan bagaimana sih proses terjadinya kelistrikan ini? Nah, akan dibahas nanti di slide selanjutnya. Dan sel ini selain memiliki inti sel atau nukleus, juga terdapat ion-ion elektrolit baik di dalam maupun di luar sel. Nah, jadi ion-ion natrium itu banyak terdapat di luar sel, dan ion kalium itu lebih banyak di dalam sel dibanding di luar sel, karena dalam kondisi polarisasi atau resting, atau istirahat. Pada kondisi ini terdapat beda potensial atau tegangan antara di dalam dan di luar sel. Nah, beberapa peneliti telah mengukur beda potensialnya atau tegangannya ini. Ada menurut Newton yaitu minus 85 MV, menurut Crouch dan McClintic itu ada minus 70 MV, dan menurut Strong itu minus 90 MV. Nah, aktivitas kelistrikan dalam sel terjadi selain karena adanya ion-ion elektrolit, juga karena sifat dari membran sel, yaitu semi-permeable. Sifat membran sel ini memungkinkan dapat mengatur ion-ion yang di dalam maupun di luar sel, dan inilah yang mengakibatkan terjadinya aktivitas kelistrikan sel di dalam dan di luar sel secara aktif. Nah, aktivitas kelistrikan sel itu terbagi menjadi 3 tahap. Nah, tahapnya itu kita masuk ke mekanisme kerjanya. Itu ada polarisasi, dan selanjutnya depolarisasi, dan selanjutnya ada repolarisasi. Kita akan bahas satu-satu, yaitu pertama polarisasi. Pada tahap polarisasi ini, natrium itu lebih banyak di luar sel, sehingga konsentrasi ion bermuatan positif itu lebih banyak di luar sel, berarti kan? Nah, sehingga polaritas di luar sel lebih positif dibanding di dalam sel. Sehingga jika diukur beda potensialnya antara di dalam dan di luar sel, hasilnya itu bisa minus 90 MV. Itu menurut Strong. Menurut salah satu ahli yaitu Strong. Nah, kondisi ini tidak bisa berlangsung lama karena adanya stimulan pada sel bersifat mekanik, kimia, atau listrik, sehingga membran sel akan membuka untuk mengalirkan ion-ion natrium ke dalam dan ion kalium keluar sel, atau yang dikenal dengan proses difusi. Hal ini menyebabkan secara perlahan terjadi perubahan pada potensial ke arah positif hingga sampai akhirnya itu mencapai pada batas ambang tegangan untuk proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu yaitu depolarisasi.
Pada proses depolarisasi ini, itu diawali tercapai tegangan antara di dalam dan di luar sel mencapai batas ambangnya. Nah, proses ini terjadi perubahan beda potensial yang sangat drastis atau dikenal dengan potensial aksi, hingga beda potensialnya bisa mencapai positif 40 MV. Sehingga akhir pada proses ini, beda potensial antara di dalam dan di luar sel akhirnya menjadi plus 40 MV. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu mekanisme terakhir yaitu repolarisasi. Nah, setelah kondisi depolarisasi mencapai puncaknya, kemudian kondisi sel dengan sendirinya berbalik beda potensial ke keadaan semula, yaitu menjadi seperti kondisi pada tahap 1, yaitu polarisasi, dengan beda potensial menjadi minus 90 MV. Nah, setelah proses repolarisasi sel ini, dia akan mengalami keadaan resting atau istirahat, tetapi tidak berlangsung dengan lama. Kemudian, melakukan lagi aktivitas kelistrikan sel kembali dari tahap polarisasi. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang menyebabkan perubahan pada kelistrikan sel. Nah, hal yang dapat menyebabkan perubahan pada kelistrikan sel itu ialah di depolarisasi. Jadi depolarisasi adalah perubahan di dalam sel, di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif dia. Nah, pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi tadi. Sekian PowerPoint pada video ini yang sudah saya jelaskan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita untuk hari ini, esok, dan seterusnya sampai akhir hayat kita menjadi seorang dokter. Amin. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian dalam PowerPoint ini, slide ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.